Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 600 sampai chapter 602. Singkat cerita, Bailey Changqing mengirimkan data tentang anggota Ti Tengu dan data pertarungan Deng Shentong melawan Seiichiro Jinguji. Berkas pertama tidak terlalu penting. Ini adalah informasi anggota tim, kau hanya perlu melihat tim Tianshan. Bailey Changqing tersenyum, lagi pula, tim Black Robe kami tidak keberatan kau menjadi kapten. Tetapi untuk pasukan Tianshan kau perlu menunjukkan kewibawaanmu. Zhang Yi menatap Bailey Changqing dengan wajah serius. Apa kau menggunakan ini sebagai alasan untuk menguntungkan diri sendiri? Bailey Changqing perlahan menyingkirkan senyum di wajahnya. Bercanda, berkas kedua ini dikirim ke markas besar oleh Deng Shentong sebelum kematiannya. Berisi rahasia penting tentang Eclipse Moon. Zhang Yi mengangkat tangannya lalu mengeluarkan laptop dari sub-ruang sambil berkata, "Kita bisa menontonnya di komputer, itu lebih nyaman." Setelah meletakkan laptop di atas meja, dia mengambil telepon lalu menghubungi Yang Xin-Xin. "Xin-Xin, datanglah ke ruang tamu. Aku akan menunjukkan sebuah berkas, bantulah kami menganalisisnya." "Baiklah, kakak Zhang Yi," jawab Yang Xin-Xin dari telepon. Beberapa waktu kemudian Yang Xin-Xin datang dengan hua-hua di pelukannya. "Kakak Zhang Yi, berkas apa yang ingin kau lihat?" Zhang Yi mengangkat tangan dan melambai. "Kemarilah, kita akan menontonnya bersama." Zhang Yi, Bailey Changqing, dan Yang Xin-Xin duduk di sofa sambil melihat laptop di atas meja. Mereka bertiga menatap layar dengan serius. Gambar terakhir yang ditinggalkan Deng Shentong semasa hidupnya. Sebagian besar kosong di depan. Karena Deng Shentong menggunakan kemampuannya untuk mendistorsi cahaya, tidak ada peralatan perekam yang dapat menangkap gambar yang akurat. Yang dapat didengar hanyalah suara. Ini adalah adegan Deng Shentong menggunakan kemampuannya untuk mendistorsi cahaya, menyebabkan perangkat apapun tidak dapat menangkap gambar yang akurat. Kita hanya bisa mendengarkan dialognya. "Maaf, tetapi kekuatan terbesarku adalah aku tidak bisa dibunuh, Seiichiro Jinguji." "Tidak bisa membunuhnya? Kalau begitu, mengapa tidak mencobanya beberapa kali lagi, Deng Shentong?" "Abadi? Ini memang kemampuan yang sangat merepotkan," ucap Zhang Yi sambil memegangi dagunya. Bailey Changqing berkata, "Kemampuannya adalah terus-menerus beregenerasi. Mungkin dia perlu mengonsumsi banyak kekuatan supranatural atau hal lain untuk mendukung regenerasinya?" Orang bernama Seiichiro Jinguji itu jauh lebih lemah dari Deng Shentong dalam pertarungan jarak dekat. Jika kita tahu batas kehidupannya, kita seharusnya bisa menghadapinya dengan cepat, ucap Yang Xin-Xin begumam. Setelah beberapa saat layar mulai menunjukkan gambar pertarungan Deng Shentong dengan Seiichiro Jinguji. Deng Shentong membunuh Seiichiro Jinguji berulang kali. Namun, Seiichiro Jinguji bangkit lagi dan lagi. Suara Deng Shentong sampai ke telinga Zhang Yi dan yang lainnya melalui video. "Orang ini, di mana titik vitalnya? Apakah dia benar-benar abadi? Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak ada organisme berbasis karbon di dunia ini yang tidak dapat dibunuh. Pasti ada sesuatu yang aku lewatkan. Apakah aku sungguh akan kalah? Ada yang salah. Aku seharusnya tidak kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Meskipun kemampuannya tidak normal, aku lebih kuat darinya. Ah, jadi begitulah. Aku mengerti. Aku sudah mengerti semuanya. Ada pengkhianat di dalam kota Blizzard. Seseorang telah membocorkan kemampuanku." Ketika mendengar kata-kata itu diucapkan oleh Deng Shentong sendiri, Zhang Yi tak kuasa menahan diri untuk memegang cangkirnya lebih erat lagi. Alisnya terangkat, dan kecurigaan di hatinya bertambah besar tak terhingga.
Apakah benar-benar ada mata-mata di Coach Blizzard? Yang Xin menatap layar dengan samar, tetapi ekspresinya luar biasa tenang. Tetapi Zhang Yi tahu bahwa dia juga sedang berpikir gila dalam hatinya. Aku khawatir Zhu Zheng dan Deng Yuanbo telah menonton video ini berkali-kali. Mereka berdua curiga bahwa ada pengkhianat di kota Blizzard. Jadi mereka secara aktif merekomendasikanku untuk menjadi kapten tim Tengu? Atau mereka mau menggunakan aku untuk memancing pengkhianat itu? Tidak, tidak ada gunanya aku menebak seperti lalat tanpa kepala. Jadi sebaiknya aku bertanya langsung saja. Zhang Yi segera memulihkan pikirannya dan terus melihat data video. Dalam video itu, Deng Shentong terlihat jelas berada di ambang kehancuran dan tak mampu bertahan lagi. Menghadapi Seiichiro Jinguji yang dapat bangkit dari kematian, Deng Shentong tidak memiliki cara untuk mengalahkannya saat ini. Terdengar suaranya yang lemah dari Deng Shentong yang terbakar api. Dengar aku, tahu kemampuannya. Dia bisa melihat masa depan dan melihat bagaimana aku akan menyerang. Ingat, berhati-hatilah dengan ini. Kita harus menggunakan hukum sebab akibat untuk menghadapinya. Dalam gambar, sebuah tinju besar yang berapi-api meninju wajahnya. Biarkan Zhang Yi. Deng Shentong meninggalkan kata terakhir, dan kemudian pemandangan itu sepenuhnya diselimuti cahaya putih. Semua orang tahu bahwa itu adalah bom yang digunakan oleh tokoh-tokoh setingkat kapten ketika mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Data video Deng Shentong berakhir di sini. Deng Shentong akhirnya memilih meledakkan dirinya sendiri. Gumam Baili Changqing setelah layar hanya menunjukkan cahaya putih. Zhang Yi memegangi dagunya dan memikirkan kembali apa yang dikatakan Deng Shentong dalam video. Sebab akibat. Mungkinkah aku terlahir kembali karena aku membangkitkan sesuatu yang belum kusadari? Haruskah aku pergi ke keluarga Deng dan meminta mereka membantuku menemukannya? Zhang Yi terpikirkan ide ini. Pada saat yang sama, suara Baili Changqing bergema di telingnya. Apa pendapatmu setelah melihat ini? Zhang Yi menoleh untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku punya banyak pikiran. Aku tidak menyangka musuh akan begitu merepotkan. Baili Changqing berkata, di akhir video, Deng Shentong menyebutkan kau bisa menangani Seiichiro Jinguji. Omongannya terpotong, jangan membuat asumsi acak. Jawab Zhang Yi tegas. Namun, Baili Changqing tersenyum dan berkata, 5 orang anggota Eclipse Moon mati, 4 di antaranya tewas di tanganmu. Kau harus tahu kalau musuh punya seseorang yang bisa meramal masa depan. Jika kau tidak memengaruhi sebab dan akibat, bagaimana mungkin kau bisa membunuh 4 orang? Zhang Yi berkata, sekalipun aku bisa membunuh orang-orang mereka, aku tidak bisa membunuh mereka yang dapat terlahir kembali secara terus-menerus. Baili Changqing bertanya, apa kau tidak bisa mengirimkannya ke dalam subruang? Zhang Yi kemudian menjawab, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Subruang secara aktif mengumpulkan benda mati karena pikiran-ku, tetapi tidak berpengaruh pada orang yang hidup. Orang yang hidup perlu secara sadar masuk subruangku. Baili Changqing menepuk pahanya. Ini mudah. Potong saja dia menjadi beberapa bagian dan lemparkan ke dimensi lain. Zhang Yi menatap Baili Changqing dengan perasaan campur aduk. Apakah ini bahasa manusia? Apa menurutmu aku Deng Shentong? Kemampuanku adalah bertahan. Bagaimana mungkin kau mengharapkan aku membunuh lawan puluhan kali seperti Deng Shentong? Saat keduanya tengah berdiskusi, Yang Xin tiba-tiba angkat bicara dan mengemukakan suatu pemikiran yang menggugah pikiran. Aku ingat saat Deng Shentong dan Seiichiro Jinguji mulai bertarung, gadis kuil Mayumi Takeuchi juga ada di sana. Zhang Yi dan Baili Changqing menatapnya. Lalu Zhang Yi bertanya, apa kau mau bilang kalau dia memiliki pengaruh pada hasil pertempuran? Yang Xin menatap Zhang Yi sambil mengelus hua-hua yang di pangkuannya. Kemampuan Seiichiro Jinguji sangatlah istimewa, antara lain keabadian, regenerasi, api, dan fisik super kuat. Menurut pemahaman kita tentang kekuatan super,
Mustahil baginya untuk memiliki kemampuan yang berkaitan dengan waktu pada saat yang bersamaan. Jadi kurasa kemampuan ini diberikan kepadanya oleh Mayumi Takeuchi. Dengan kata lain, selama Mayumi Takeuchi terbunuh terlebih dahulu, Seiichiro Jinguji akan kehilangan setidaknya 30% dari efektivitas tempurnya. Perkataan ini langsung membuka ide-ide baru bagi Zhang Yi. Itu memang suatu kemungkinan, dengan probabilitas yang sangat tinggi. Mereka mendiskusikannya dan memperoleh banyak informasi dari rekaman yang ditinggalkan Deng Shentong. Baili Changqing berkata sambil tersenyum, "Kau tidak perlu terlalu menekan diri sendiri. Misimu kali ini adalah untuk memblokir kemampuan ramalan Mayumi Eclipse Moon. Untuk Seiichiro Jinguji, kita akan meminta orang lain untuk mengatasinya." Mata Zhang Yi menyipit, "Maksudmu Gao Changkong?" Baili Changqing mengangguk tanpa berpikir. Benar, kemampuan Gao Changkong lebih cocok untuk menghadapi Jinguji Seiichiro. Tentu saja, aku tidak bisa memberitahumu apa kemampuannya sekarang. Tapi kalau aku tidak salah, dia akan memimpin operasi ini, dan kita hanya perlu bekerja sama dengannya. Baili Changqing adalah teman Gao Changkong sekaligus penggemarnya. Ditambah dengan pemahaman tentang kemampuan Gao Changkong, dan pemahaman sebagian tentang kemampuan Zhang Yi. Dia sangat yakin bahwa markas besar akan membiarkan Gao Changkong untuk memimpin misi selanjutnya, yaitu memusnahkan Eclipse Moon. Mata Zhang Yi gelap dan dia tidak membantah kata-kata Baili Changqing. Orang yang tidak mengerti perebutan kekuasaan sangatlah damai. Mereka hanya harus melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan atasan mereka. Tidak sepertiku, aku harus merencanakan 3 langkah sebelum mengambil 1 langkah. Itu sangat melelahkan, pikir Zhang Yi sambil menatap Baili Changqing. Setelah itu Zhang Yi menepuk pahanya. Kita bicarakan nanti saja. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memegang dagunya lalu berkata, "Ngomong-ngomong, sekarang aku kapten dari tim Tengu. Bisakah aku menerima senjata dan perlengkapan setingkat kapten?" Zhang Yi menunjuk Yang Xinxin, "Aku membawa 3 orang bantuan, mereka akan bergabung sementara dengan tim Tengu. Aku sudah memberitahu Panglima tentang hal ini, jadi mereka juga perlu menerima perlengkapan." Baili Changqing mengangguk, "Tidak masalah. Beritahu saja aku peralatan apa yang kau butuhkan dan aku akan meminta seseorang mengirimkannya." Senyum di bibir Zhang Yi makin lama makin lebar. Dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, kita bisa pergi dan mengambilnya sendiri. Lagi pula, kita butuh banyak peralatan dan senjata." Mata Baili Changqing perlahan melebar. Dia menatap Zhang Yi dengan senyum aneh di wajahnya, dan sepertinya menebak apa yang akan dilakukan orang ini. "Aku harap Panglima bisa bertahan," pikir Baili Changqing dengan perasaan cemas. Segera setelah itu, Zhu Zheng yang masih bekerja di kantornya mendengar alat komunikasinya berbunyi. Dia mengangkatnya dan menerima laporan dari pegawai bagian logistik. Panglima dan Zhang Yi menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk mendapatkan sejumlah besar senjata. Jumlahnya agak berlebihan. "Apa?" Zhu Zheng terkejut. Kepala bagian logistik berbisik di sudut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat Zhang Yi yang sedang mengambil barang-barang di gudang. "Deretan senjata ini terlihat bagus. Ambil," gumam Zhang Yi sang peluting handal. "Panglima, gudang kita sangat membutuhkan senjata," ucap pegawai logistik itu dengan air mata bercucuran. Setelah menjadi quartermaster selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan perlakuan seperti ini. Zhu Zheng berpikir sejenak, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anak ini memang punya semangat, kalau nggak memanfaatkan kesempatan yang baik, berarti kau bajingan. Nggak apa-apa, berikan saja apa yang dia mau. Setelah menutup telepon dan mengkonfirmasi izin dari Zhu Zheng, pegawai logistik itu mendekati Zhang Yi dan berkata, "Aku punya beberapa senapan mesin berat di sini, silakan lihat," ucapnya sambil mengosok kedua tangannya. Mendengar itu mata Zhang Yi berbinar dan mulutnya tersenyum lebar. "Aku ambil semua itu."
Zhang Yi menerima sejumlah besar peralatan dan kemudian kembali ke villa di area A. Saat ini dia sedang berbaring dan menatap perlengkapan yang dia dapatkan dari gudang senjata kota Blizzard. Bagus, aku mendapat banyak senjata dan peralatan hari ini. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Liang Yu, ucap Zhang Yi sambil melihat ponselnya. Tepat setelah itu ponselnya berdering, yang ternyata itu panggilan dari Liang Yu. Panjang umur, baru dipikirkan dia menelpon. Pikir Zhang Yi lalu mengangkat telepon. Liang Yu, apa kabarmu sekarang? Apa kau merasakan sesuatu yang salah? Di ujung telepon lainnya, Liang Yu yang sedang berada di laboratorium keluarga Deng. Liang Yu merasakan kekhawatiran dalam nada bicara Zhang Yi, dan hatinya terasa hangat. Dia berkata, persiapan awal telah selesai. Selanjutnya, aku akan memasuki kabin eksperimen yang sudah mereka siapkan untukku. Aku tidak akan bisa keluar sampai 3 hari ke depan. Aku tidak akan bisa menghubungi MU selama periode ini. Zhang Yi terdiam sejenak, ingin mengatakan sesuatu seperti, hati-hati, tetapi merasa itu tidak pantas untuk situasi saat ini. Setelah menahannya cukup lama, dia berkata, aku akan menunggumu kembali. Senyum di mata Liang Yu semakin dalam, oke. Jawab Liang Yu singkat, lalu menutup panggilan. Setelah percakapan sederhana antara keduanya berakhir, Liang Yu menyerahkan telepon itu kepada staf dan berkata, tolong segel ponselku dan simpan di brankas. Kemudian seorang staf wanita datang dan meminta Liang Yu untuk berbaring di kabin percobaan. Nona Liang Yu, kabin percobaan sudah siap, silakan berbaring sekarang. Oke, jawab Liang Yu setuju. Di luar laboratorium, di lantai 2, Deng Yuanbo, Lian Cheng dan orang yang bertanggung jawab di laboratorium sedang menyaksikan pemandangan ini. Orang yang bertanggung jawab bertanya kepada Deng Yuanbo, Ketua, apakah kita benar-benar harus menggunakan pasokan tingkat A? Eksperimen tingkat ini menghabiskan banyak sumber kita. Ini percobaan yang kedua setelah pelatihan Tuan Muda. Deng Yuanbo menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, lakukan saja apa yang aku katakan. Saat berbisnis, kau harus berinvestasi banyak pada tahap awal. Baru di tahap selanjutnya kau bisa memperoleh aliran keuntungan besar yang stabil. Kita tidak boleh kalah dalam misi ini lagi. Lagi pula, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu pengkhianat di kota Blizzard. Besoknya, di ruang tamu villa, Zhang Yi mengajak Yang Xin Xin makan sekaligus membahas kelompok Eclipse Moon. Mari kita sarapan dulu, ucap Zhang Yi memanggil Yang Xin Xin. Terima kasih, jawab Yang Xin Xin sambil berjalan menuju meja makan. Zhang Yi bertanya, Xin Xin, kelompok Eclipse sudah menghilang selama hampir seminggu sejak pertempuran di kota Jiangning. Menurutmu apa yang sedang dilakukan kelompok Eclipse sekarang? Yang Xin Xin berkata, dalam perang terakhir, mereka tampaknya memperoleh kemenangan tragis dengan 5 kematian dan pengepungan serta penindasan wilayah Jiangnan gagal. Tetapi dari sudut pandang kekuatan, mereka mungkin tidak menang. Wilayah Jiangnan memiliki fondasi yang kuat. Selain pasukan Tianshan, mereka memiliki pasukan lain yang bisa dimobilisasi, tapi sulit untuk Eclipse Moon mendapatkan bala bantuan. Jadi, dia menatap Zhang Yi, aku rasa mereka pasti akan membawa pembantu lain saat mereka datang. Zhang Yi terdiam sejenak lalu bertanya, bantuan? Orang-orang dari negara Neon? Yang Xin Xin berkata, mungkin tidak harus dari negara Neon, bisa juga dari kekuatan apapun. Sejak datangnya zaman es, sebagian besar wilayah di Tenggara telah runtuh. Kalau tidak salah, wilayah Tenggara, termasuk wilayah Laut Selatan, sudah kacau balau. Orang-orang Eclipse mungkin akan mencari mereka dan menggunakan organisasi dari wilayah lain and membujuk mereka agar menyerang kota Blizzard bersama-sama. Zhang Yi menghela napas, yang paling kubenci adalah ular, serangga, tikus, dan semut. Mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan membunuh, tetapi jumlah mereka sangat banyak dan mereka sungguh menjijikkan.
Beberapa waktu kemudian Zhu Zheng memanggil seluruh staf senior kota Blizzard, termasuk Zhang Yi dan yang lainnya. Jam 2 siang ini, diadakan pertemuan di ruang konferensi tingkat tinggi pusat operasi untuk membahas cara menangani Eclipse Moon. Zhu Zheng. Begitulah pesan yang Zhang Yi terima. Tepat setelah selesai membaca pesan itu, Zhang Yi segera memberitahu Yang Xin mengenai hal itu. Sore ini, kita bersama Hua menghadiri rapat. Wilayah Jiangnan ingin membahas cara menangani Eclipse Moon. Baiklah, jawab Yang Xin setuju. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke pusat komando. Pusat komando tempur tampak sangat ramai. Ada begitu banyak orang yang menghadiri pertemuan ini, dan semua orang terkemuka dari kota Blizzard datang. Tidak hanya Gao Changkong, Tu Yunlie dan lainnya, tetapi juga beberapa manajer tingkat menengah dan atas muncul di sini. Ruang konferensi tingkat tinggi di pusat komando tempur sangat ramai, dengan ratusan orang yang hadir. Pertemuan sebesar ini sangat langka dalam sejarah kota Blizzard. Zhang Yi muncul di tempat kejadian bersama Yang Xin. Sepertinya ada banyak sekali faksi di kota Blizzard. Hanya beberapa ratus orang yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok. Pikir Zhang Yi setelah duduk di kursi tunggu. Sebuah sirkel berpusat pada Tu Yunlie. Mereka sengaja tidak merendahkan suara mereka, mendiskusikan bagaimana cara mendapatkan prestasi dari mengalahkan kelompok Eclipse Moon. Menteri Tu, kami akan mendukung penuh Anda dalam operasi pengepungan dan penumpasan kelompok Eclipse Moon. Anda lebih mampu daripada kapten tim investigasi lain. Misi untuk menekan Eclipse Moon ini sangat penting bagi wilayah Jiangnan. Sebagai pasukan tempur teratas, Anda harus mengambil tindakan untuk memastikan keberhasilan misi. Aku akan bicara dengan Panglima Zhu Zheng. Tu Yunlie tidak banyak bicara, ekspresinya sedingin biasanya, tetapi dia menganggukkan kepalanya dengan sopan sebagai ucapan terima kasih. Adapun Gao Changkong, dia datang hari ini bersama wakil kaptennya Jiu Shen dan Gu Men. Dibandingkan dengan Tu Yunlie, dia memiliki lebih banyak orang di sirkelnya. Kapten Gao, Anda adalah satu-satunya yang dapat menanggung beban ini. Aku harap Anda dapat menjalankan misi ini dengan baik dan menyelesaikannya dengan sukses. Selama kau berhasil kali ini, bahkan jika Anda berasal dari latar belakang yang sederhana, Anda dapat mengandalkan pencapaian ini untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dengan rekomendasi kami, Anda pasti dapat memasuki pusat kekuatan kota Blizzard di masa mendatang. Gumam para pendukung Gao Changkong di sekitarnya. Gao Changkong tampak malu, kalian pasti bercanda. Aku, Gao Changkong, tidak punya ide lain. Sebagai seorang prajurit, tugasku adalah melindungi keamanan wilayah Jiangnan dan menjaga kejayaan kota Blizzard. Karena itulah aku akan dengan kejam menghabisi musuh manapun yang menyerangku. Ketika dia menyebutkan itu, para wakil dari faksi sekitar yang mendukungnya sangat puas dengan sikapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, Kapten Gao. Hanya Kapten Gao yang memiliki tingkat kesadaran setinggi itu. Gumam pendukung Gao Changkong semakin heboh. Setelah beberapa waktu Gao Changkong menyadari beradaan Zhang Yi. Sebagai salah satu kapten tim investigasi, Gao Changkong sudah menerima kabar tentang Zhang Yi yang sudah menjadi kapten tim Tengu. Gao Changkong kemudian menyapa Zhang Yi. Kapten Zhang, lama tidak bertemu. Zhang Yi tersenyum lalu berkata, lama tak berjumpa, Kapten Gao. Tepat setelah itu chapter 600 sampai chapter 602 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, dengan kekuatan jahe dan kopi, aku yakin aku masih kuat ngedit malam-malam. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.